Oke, S- tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit. Saya udah ngobrol sedikit sama partisipan di sini perihal sama apa yang kalian concern dan ekspektasi kalian waktu pegang saham itu seperti apa. Sepatu kalian mungkin lagi mungkin ada yang nyangkut, ada yang cut loss, ada yang mungkin lagi profit juga, floating profit. Setiap kita punya ekspektasinya dan setiap kita portofolionya sekarang dalam kondisi yang pasti mix. Saya rasa setiap kita posisinya mix. Tapi yang paling penting adalah waktu kita mulai berinvestasi, portofolio yang jelek ada, pasti ada. Cuma yang bagusnya harus bisa mengalahkan yang jeleknya. I mean, ada masa di mana kita salah dalam memprediksi, kita salah dalam menganalisa, it's okay. Tapi yang paling penting adalah waktu kita salahnya kecil aja. Dan waktu kita menangnya besar. Terkadang kita secara psikologis ya, kita kita selalu kalau kita selalu ingin namanya avoid pain. Kita menghindari rasanya kesakitan. Tapi karena itulah menghindari kesakitan itu, karena dari itu kita nggak pernah mau mengakui kalau harganya udah berbalik arah dan kita harus cut juga posisinya. Terkadang kita pengen avoid pain, tapi yang kita lakukan adalah kita menambah lukanya yang semakin dalam. Nah, di price action ini, dari segala price action yang terjadi di pasar, sebetulnya ada pola-pola di mana kita akan menjadi bukan manusia setengah robot, tetapi kita trading menggunakan nalar kita dan kita memiliki mentality yang lebih baik dan kita tidak bias. Tujuannya adalah itu. Jangan sampai waktu kita bullish sama satu saham, kita yakin sekali sama saham ini baik. Ternyata ada kejadian-kejadian di luar sana yang kita tidak ketahui dan akhirnya harga sahamnya malah kebalikannya. Nah, saya bakal bukain juga bagaimana pasar saham bekerja. The real pasar saham seperti apa? Nanti bakal ada sedikit cuplikan video yang kita bakalan pelajari juga dan kita ambil insight-nya dari situ. So, mungkin sebelum saya masuk ke materi saya, mungkin perkenalan lagi ya, mungkin buat teman-teman yang masih baru di grup ini grup Academy Admirals, ini dari Admirals Global yang membentuk subsidiary untuk edukasinya yaitu Academy Admirals yang berfokus di edukasi terutama di pasar saham dan pasar keuangan lainnya sebetulnya. Dan di pasar saham ini kita juga ada grup, jadi buat teman-teman semua yang belum tergabung dalam grup nanti mau tanya-tanya bisa join di dalam grup kita. Nanti bisa di-scan di barcode-nya. Silakan di-scan ya. Oke, kalau kita boleh jujur, ini nggak sih yang kadang-kadang kita merasakan ya di pasar saham ya. Waktu kita beli, sahamnya stagnan, masih di situ-situ aja. Harganya masih belum bergerak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita selalu bergerak berdasarkan ekspektasi kan. Waktu kita beli, pasti ekspektasi kita udah hitung-hitung. Mungkin kenaikannya sekitar 50% atau dua kali lipat. Nah, ini adalah common problem yang terjadi di setiap kita. Bukan cuma Bapak dan Ibu, teman-teman dan teman-teman sekalian dan sobat admiral semuanya, bukan cuma kalian. Kalian nggak cuma sendiri ngerasakan waktu kalian beli, kenapa saham saya em, masih di situ-situ aja atau kenapa saham saya malah turun, sedangkan yang lainnya malah naik gitu. Tenang aja, kalian tidak sendiri karena itu adalah common problem yang terjadi pada stock investor. Setiap investor yang ada di pasar modal, gak setiap kali kalian waktu beli harga sahamnya langsung naik karena trading and investing is a probability, is not a certainty. Yang pertama kali adalah itu. Nah, contohnya apa ya? Contohnya saya sempat share yaitu BST. Saya juga kemarin itu punya ekspektasi yang cukup besar karena kalau kalian lihat net income-nya BSD di kuartal pertama udah dua kali lipat dari 2022 dan udah lebih besar lagi dibanding 2021. Dan di 2023 kuartal kedua juga performanya masih luar biasa. Tapi harga sahamnya oke, kemarin kita udah ikutin dari sekitaran harganya 900 perak ya, 900 sekarang harganya udah sekitaran di 1100 dan sempat ke 1200 juga. Nah, kalau lihat dari valuasinya juga menarik ya. Current PE rasionya di sekitaran 7 kali sampai kalau yang annualized sekitaran 9 kali.
Nah, kalau yang TTM-nya sekitar 7,4 kali. Tapi kenapa sahamnya nggak naik-naik? Kenapa sahamnya masih di situ-situ aja? Kenapa sahamnya nggak naik luar biasa setara dengan earnings-nya? Itu yang jadi pertanyaan kita semua. So, terkadang kita suka baper ya di pasar saham ya. Di pasar modal kita suka baper. Yaitu kita merasa kita orang yang paling sial karena waktu kita pilih saham, sahamnya jatuh. Atau waktu kita pilih saham, sahamnya stagnan di situ-situ aja. Nah, kita merasa waktu kita beli dan harga sahamnya jatuh, kita sial. Dan waktu kita beli dan harga sahamnya naik, kita merasa kita dewasa. Dan kita selalu terombang-ambing dan kita selalu merasakan feeling ini, betul gak sih? Kita selalu merasakan feeling ini waktu kita ngerasain kita bisa cuan, kita merasa kita bisa hidup full dari saham. Tetapi kebalikannya, waktu kita ngerasain kerugian, waktu kita rugi, apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan adalah, kayaknya saya nggak cocok di pasar saham. Kayaknya talent saya bukan di sini. Kayaknya hoki saya bukan di sini. Guys, it's not about hoki, it's not about luck. Saya boleh bilang, setiap kita cuma belum terbiasa aja melihat kondisi market. Dan in the long term, mungkin di dalam jangka waktu yang pendek, dalam jangka waktu pendek, menurut saya dalam jangka waktu 1 tahun sampai 2 tahun, mungkin kalian akan merasakan yang namanya gejolak dan belum ngerasakan satu cycle-nya di saham. Tapi kalau kalian terus konsisten ngelakuin hal yang betul ya di pasar saham ya, bukan yang baik aja, yang enak buat teman-teman semua, tapi yang kalian rasa kalian betul udah analisanya dan pasar sahamnya masih belum bergerak, saya mau kasih satu tips ini, yaitu price action. Karena kenapa? Kalau kalian lihat, oh, ini adalah sebuah case study, yaitu di antara 4 perbankan yang ada yang besar di Indonesia, ada BRI, Mandiri, BCA, dan BNI. Di antara 4 itu, cuma ada satu yang masih belum bergerak semasif yang lainnya. Itu adalah BNI. Kenapa BNI bisa belum bergerak? Ada yang bisa bantu saya? Tebak-tebak berhadiah aja. Kenapa BNI masih belum bergerak? Kita selalu bertanya gitu kan. Kenapa ya saham saya belum gerak ya? Nah, sekarang coba saya tanya ke teman-teman semua, Sobat Admirals. Kenapa BNI masih belum bergerak harga sahamnya? Padahal di antara yang lainnya, BNI juga sama-sama membukukan pertumbuhan laba yang cukup baik juga. Ya kan? Belum ada sentimen, belum ada yang makan over, labanya tertinggal. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan kalian mengutarakan apa yang ada di benak kalian. Mau stock split karena dia masih sideways. Yes, betul dia masih sideways dan ini kayak telur dan ayam mana yang duluan ya. Harga sahamnya masih sideways karena mungkin masih nunggu sesuatu, ya kan? Terkadang sedangkan kalau maksudnya waktu harganya udah naik ya, it's too late juga ya gitu teman-teman ya. Nah, terkadang kita kebingungan kenapa harga saham ini masih stay di situ aja, kenapa masih stuck. Saya boleh saya baru baca beberapa research report. Di situ ditulisin loan growth-nya masih lemah, loan growth-nya masih kalah dibanding lainnya. Nah, di situ diberikan insight bahwa setiap saham ada reason-nya. Kenapa saham tersebut masih belum bergerak. Nah, saham itu nggak akan naik. Kalau cuma kita doang yang ngerasa fundamentalnya baik. Ya, ini insight yang pertama. Saham itu nggak akan kemana-mana. Walaupun sebaik apapun fundamentalnya, kalau cuma kita yang ngerasa kalau saham itu baik. Kalau saham itu menarik, cuma kita yang bilang itu menarik, saham itu nggak bakalan kemana-mana. Saya boleh buktikan nanti melalui video yang saya bakalan share. Jadi, kenapa BNI masih belum naik? Kenapa yang ini masih belum naik? Selalu ada alasan kenapa saham itu belum naik. Dan segala hal tersebut sebetulnya sudah terefleksi di harga saham. Karena dari itu, karena alasan tersebut, loan growth-nya masih payah, loan growth-nya masih lemah. Karena hal tersebut, harga saham BNI masih belum naik gitu. Ya itu adalah alasan-alasan yang ada di pasar yang bisa jadi benar, bisa jadi mungkin itu hanya pandangan orang saja, ada asumsi awal dan we'll never know apa yang akan terjadi di pasar.
Nah, next. Bagaimana stock market bekerja? Kalian tahu gak sih? Kalau segala rumor, segala ekspektasi, baik itu ekspektasi yang baik atau ekspektasi yang buruk, atau news yang ada, sebetulnya tercermin di harga saham. Contohnya seperti saya bilang, di saham BNI. Kenapa sahamnya masih sideways? Ada alasannya. Kenapa harga saham tersebut masih dijual di harga yang murah? Contohnya BSDE juga performanya cukup bagus. Secara laporan keuangan, secara fundamentalnya bagus. Tetapi kenapa sahamnya sebelum gerak? Sahamnya masih di situ-situ aja. Selalu ada alasan. Kenapa harga saham, suatu saham dijual di harga yang murah. So, dan terkadang kita suka mendebak alasan-alasan di balik kenapanya itu. But by the way, segalanya sudah terefleksi sebetulnya di harga saham. Jadi fundamental aja bagus gak kita invest berdasarkan fundamental, cari value stock. Nggak salah. Tetapi harga saham itu bisa naik bukan cuma karena fundamentalnya bagus. Nah, kita dengerin satu video ini. Kita mulai dari menit yang... Nah, saya pause dulu di posisi ini. Saya pengen jelasin sedikit. Tadi sempat di-mention bahwa ayo kita invite yang lain lagi buat semua orang Amerika harus investasi dan karena itu market participant. Nah, salah satu indikasinya adalah market participant, partisipasi dari pasar. Nah, setelah itu ada sebuah analisa yang kita tahu dari zaman Warren Buffett sampai sekarang masih sangat terpakai, yaitu value investing. Oke, dan ini yang dilakukan. Ini yang kita masukkan dalam logika kita dan benar waktu kita mau invest kita harus lihat dulu company-nya secara fundamentalnya seperti apa, betul ya? Harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria yang ada sebagai sebuah perusahaan yang layak buat investasikan dan itu masuk logika kita. Dan next saya bakalan lanjutin lagi sebuah insight bagaimana market itu bekerja. An index fund puts a limit to the for a fee. Dapat insight-nya teman-teman? Menarik ya. Kalau pasar saham ibaratnya seperti beauty contest sebetulnya. Waktu kita pilih dan kita pick sebuah saham, bukan sekali lagi bukan cuma yang menurut kita itu beauty contest, kita pilih 6 dan mana yang dipilih sama juri sebagai pemenangnya bukan berdasarkan apa yang kita pilih 6 tapi yang suara terbanyak di situ. Dan suara terbanyak itu akan terefleksi menurut melalui apa? Melalui price action, melalui harga yang tercermin di pasar, teman-teman. Dan value investing, saya nggak bilang itu salah, saya bilang itu benar, dan saya juga menggunakan hal tersebut. Saya melihat company secara fundamental yang baik. Betul? Tapi bukan cuma itu aja, teman-teman. Story dan terkadang kita seperti pedang bermata dua. Kalau kita lihat story, ya kadang-kadang kita suka kepom-pom sama suatu story yang menarik sekali. Tapi story itu juga penting, gitu. Jadi um, kedua-duanya harus seimbang, kedua-duanya harus ada. Dan terkadang kita juga bingung, kenapa apa yang terjadi di belakang layar, di belakangnya pasar, kita nggak akan pernah tahu alasan-alasan di baliknya, alasan-alasan dan asumsi-asumsi yang sedang ada di pasar seperti apa. Terkadang kita sangat clueless, betul ya teman-teman ya. Dan satu tips dari saya, sebagus apapun dan seburuk apapun ceritanya, satu hal yang wajib kalian pegang terus, yaitu jangan pernah beli waktu sahamnya udah rally panjang. Itu sangat berbahaya. Kalaupun kalian beli di level yang sedang sideways atau sedang marketnya masih belum ada sentimen lagi buat harganya beranjak naik gitu. Dan kalau enggak, ini ada sebuah cerita yaitu waktu di masa .com. Nah, saya berhenti sampai sini. Jadi semua saham itu ada masanya. Jadi ada masanya saham itu lagi price-nya lagi bagus dalam sebuah tren yang sangat menarik karena terkadang tadi sempat di-mention juga ada yang memang di backup sama fundamentalnya. Emang ada yang di backup sama fundamentalnya yang
ada reason kenapa, contohnya tadi Chipotle. Kenapa Chipotle harganya bisa sampai jatuh? Karena ada bla 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 bla, ada alasannya dan reasonnya juga ada. Dan ada juga waktu um, .com, perusahaan internet yang happening sekali waktu di zaman itu ya, di Wall Street, harga sahamnya naik tinggi. Ada alasannya juga dan segala story itu akan terjadi dan pasti akan ada di market. Dan segala story tersebut akan terefleksi di mana? Di harga saham itu sendiri. Oke. Dan bagaimana market bekerja? Kalau saham mau naik, pastinya harus ada yang berani beli di harga yang lebih tinggi lagi. Setuju gak? Kalau nggak ada yang berani beli di harga lebih tinggi lagi, nggak akan, harga sahamnya nggak bakalan naik. Setuju? Dan tadi saya juga sebetulnya saya nggak sampai habis karena waktunya juga cukup terbatas ya teman-teman ya. Mungkin saya durasinya sekitaran 30 menit, 45 menit sampai 1 jam. Dan di terakhir, nanti kalian boleh nonton sampai habis ya, menarik sekali itu videonya. Di Amerika dibikin sebuah skema baru bahwa manajemen pegang saham. Itu ada insight yang menarik. Dan itu dilakukan sama satu saham yang ada di Indonesia, yaitu saham BCA. Pada nggak saham BCA? Saham BCA bagus. Performanya luar biasa. Karena apa? Karena dan harga sahamnya juga naik. Labanya juga luar biasa, fundamental luar biasa. Semuanya terjaga karena harga saham juga naik karena ada partisipasi bukan cuma dari market, tetapi yaitu dari emiten itu sendiri. Dan ini kemarin sempat heboh ya, bos BCA hibahkan saham ke anaknya. Di sini kalau kalian lihat manajemennya pegang saham. Gitu. So ada reason-reason dan ada alasan-alasan di balik kenapa saham itu naik. Cuma apapun alasannya itu, waktu sahamnya bullish, sahamnya udah break resistance, supposedly, dan dengan adanya volume yang signifikan, artinya sudah ada orang yang berani beli di harga lebih tinggi lagi, seperti itu. Semakin besar partisipasi marketnya, dan kita nggak tahu juga apakah market sedang fear atau market sedang bullish sekali dengan saham ini, we don't know. Terkadang kita bisa takut, ternyata yang kita takuti harga sahamnya malah naik terus. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan besar di kita. Dan um, daripada kita memusingkan alasan-alasan di belakangnya, lebih baik kita melihat yaitu dari segi charting. Kita dari segi price actionnya, kita melihat clearly dari price actionnya. Gitu. Apa yang terjadi di market. Karena fundamentalnya, ada yang bilang, biasanya fundamentalnya mahal. Tetapi kenapa harganya naik terus ya? Ada yang bisa jawab? Karena ada alasan-alasannya lagi kan. Cuma menurut saya, it's a clear bahwa market participant di BCA luar biasa karena manajemennya juga pegang saham dan manajemennya pasti punya kepentingan buat harga sahamnya naik lagi lebih tinggi. Dan apapun itu, sekali lagi apapun alasannya, price action-nya berkata demikian, harga sahamnya bullish. Gitu. So basically price action itu apa sih? Kita melihat kalau dari segi fundamental, kalau kita melihat data-data yang ada dari fundamental perusahaan, dari laporan keuangan perusahaan, untuk kita memproyeksikan ke depannya pada dasarnya itu kan. Dan kalau di price action kita melihat apa? Yang kita lihat adalah kita identifikasi. Dan kita akan melihat ke depannya jika ada pola seperti ini, ada istilah namanya history repeat itself. Dan itu seringkali terjadi kayak seperti pola-pola continuation, pola-pola triangle. Itu seringkali terjadi. Saya nggak bakalan bahas itu secara detail, saya bakalan bahas ini sebagai um, dasar kita bahwa terkadang apa yang kita lihat di market only fundamental aja ya nggak salah kalau kita mau invest jangka panjang. Tetapi kalau dari segi price action, dari segi momentumnya, kita harus juga menganalisa yang namanya dari segi teknikalnya. Teknikalnya, apa yang ada di pasar, kita identifikasi dulu. Dan kita lihat ke depannya, apakah ini akan berlanjut atau kalau pola yang ini terjadi, bakalan makin jatuh lagi. Nah itu. Dan di sini ada 2 poin yang saya highlight. Yang pertama adalah price, yang kedua adalah volume. Lihat ya di sini price dan volume. Volume transaksi juga sangat penting buat kita menganalisa price action. Karena ada beberapa saham, saya boleh kasih satu tips.
yang kalian boleh pegang, yaitu hati-hati kalau misalkan ada bull trap. Bull trap itu kelihatannya harga sahamnya naik, wow ada yang beli naik, tetapi ingat harus ada price action, harus ada price, dan yang kedua ada apa? Ada volume. Terkadang harga sahamnya naik tapi nggak ada volume. Dan itu yang cukup berbahaya. Artinya market partisipannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu baik. Dan ada juga yang saya suka saya manfaatkan adalah bear trap. Yang artinya harga sahamnya jatuh, jatuhnya cukup dalam, tapi fundamentalnya masih belum ada cerita apa-apa. Dan yang kedua adalah volumenya. Volumenya gimana? Volumenya turun. Artinya itu adalah mismatch. Kalau harga sahamnya mau jatuh, harusnya ada orang yang panik jual sampai harga sahamnya ada transaksi yang besar dan harga sahamnya artinya confirm akan turun gitu. Seperti itu. Tetapi ada momentum juga di mana harga sahamnya ternyata turun tapi bukan karena orang buang barang banyak. Karena bukan karena partisipasi di marketnya menurun di situ. Tetapi karena volumenya aja yang kalau kalian lihat ada bid dan offernya, mungkin bidnya kalau kalian lihat agak sepi. Dan itu harga saham bisa turun. Dan itu yang biasa saya suka sharingkan dan saya suka manfaatkan juga. Dan sering saya share di grup ya, ada beberapa. Contohnya kemarin itu sempat ada jasa marga ya, yang saya sempat perhatikan juga yang sempat, oh kok harganya koreksi. Setelah itu ada BSD juga yang harganya koreksi. Oh kok volumenya tidak signifikan gitu. Dan kita bisa manfaatkan. Dan betul aja waktu kemarin itu yang teman-teman bisa cek di grup juga, nggak berapa lama ada upside. Yang itulah biasa kita manfaatkan di market. Dan dalam menganalisa price action, basically saya membagi itu menjadi tiga. Yang pertama adalah yang generalnya, setelah itu ada cara saya sendiri, personal saya menggunakan price action saya. Nah, ini ada satu quotes yang para teknikalis memegang, yaitu market price X as a leading indicator of the fundamentals. Jadi market price, apa yang udah terjadi di pasar, is a leading indicator dari fundamental. Terkadang harganya yang naik dulu. Harga saham naik dulu, ternyata baru fundamental mengikuti. Waktu kita beli, waktu kita beli saat fundamentalnya keluar, laporan keuangannya keluar, it's too late. Jadi ini yang sering terjadi di market gitu teman-teman. Mungkin banyak teman-teman juga yang sobat admirals yang suka kejebak di market, yaitu kita beli waktu laporan keuangannya keluar. Nggak masalah kita beli waktu laporan keuangannya keluar, tetapi kita harus make sure harganya masih belum terlalu bergerak terlalu signifikan naik tinggi gitu. Beda sama halnya contohnya kemarin ada yang perhatikan gudang garam. Nah, waktu 2023 ini kan pasti masih lihat kan kalau para value investor, mereka yang mengacu pada fundamental saja, mereka lihat gudang garam ini menarik, betul nggak? Gudang garam, udah harga sahamnya udah jatuh terus, setelah itu nggak ada sentimen apa-apa, dan kita nggak tahu juga ada ceritanya apa, secara value of the business turun terus karena industrinya lagi digiling, ya kan? Itu adalah cerita-cerita yang mungkin kalau kita nggak ikutin di market, kita nggak bakalan tahu. Cuma kebetulan saya ngikutin di market, jadi saya juga cukup update dengan hal itu. Dan itu cerita-cerita dan narasi yang ada di pasar. Dan siapa yang tahu, kalau tahun 2023, kuartal pertama, labanya naiknya luar biasa. Dan banyak dari kita yang baru ikutan, mungkin baru di pucuk-pucuknya sini nih. Waktu bulan April keluar, mungkin bulan Mei, waktu mulai ngebreak, baru ikutan. Di situ. Saya kemarin ada sempat manfaatkan aja sedikit ya momentum di gudang garam. Tapi kita beli waktu kapan? Ada momentumnya juga yang seperti saya bilang, oke kita beli saham yang fundamentalnya oke nggak ada masalah dengan fundamentalnya, tapi momentum berbicara lain. Nah, sahamnya boleh sama, tapi nasibnya boleh beda. Sahamnya saham pilihannya mungkin gudang garam, tapi beda nasib kalau kalian baru beli waktu harganya lagi tinggi seperti ini. Beda cerita kalau harganya lagi koreksi dan tidak ada volume seperti ini, baru kalian beli ada reboundnya. Nah, kemarin terjadi sebetulnya di sini nih. Seingat saya, waktu saya sempat sharingkan gudang garam ya. Saya agak lupa di mana. Waktu harganya turun dan nggak ada volume, saya ikutan di situ. Dan ada beberapa cara-cara, itu adalah salah satu caranya. Itu ada namanya bear trap. Jadi, waktu harga sahamnya turun tanpa ada volume, kita bisa
ikutan dalam sebuah tren yang baik. Nah, by the way, sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan saham nanti boleh. Kalau tiba-tiba keinget, oh ya saya ada saham ini yang mau dicoba dianalisa bareng. Mungkin kita bisa discuss di sini bareng-bareng. Bisa nanti saya bisa bukakan juga. Mungkin saya juga nggak melihat apa yang teman-teman lihat. Kita semua nggak ada yang dewa saham sebetulnya. Kalau saya suka joking gitu ya sama orang-orang yang ada beberapa yang tanya personal Japri gitu ya. Mas saham ini bisa eh, naik gak ya besok ya? Saya cuma bilang kayak em, tools atau crystal ball saya, alat ramalan saya masih rusak nih. Mungkin bisa baik lagi minggu depan. Jadi let's say saya cuma pengen kasih tahu bahwa nggak ada satu orang pun di sini yang sebetulnya know exactly bahwa market akan bergerak ke arah mana. Yang kita tahu adalah price action, dari price action, waktu trennya lagi bullish, probability naiknya lebih baik dibanding probability turunnya. Dan kita selalu bergerak berdasarkan probability, not a certainty. Nah, next contohnya ini juga. Kalau kalian lihat, ceritanya kan kemarin jelek sekali ya, S hardware ya. Oh, lagi uh, banyak barang yang tidak muter di pasar. Ibaratnya kalau nggak salah namanya turnover-nya ya. Turnover-nya lagi uh, jelek, angkanya lagi buruk untuk turnover di S hardware ini. Barangnya baik barang mati di gudang gitu kan. Itu ada cerita-cerita yang ada di pasar. Dan next-nya adalah kalau kalian lihat di sini, waktu harganya udah mulai uptrend, koreksi sedikit, naik lagi lebih tinggi. Koreksi sedikit, naik lagi lebih tinggi. Dengan kondisi fundamentalnya kita nggak tahu sedang terjadi apa. Dan sebetulnya kita bisa manfaatkan, kita bisa terus manfaatkan menggunakan price action seperti ini. Asalkan kita tahu, yang pertama adalah, kita harus identifikasi trennya dulu. Mau fundamentalnya sejelek apapun, kalau partisipasi marketnya lagi tinggi dan antusias marketnya lagi tinggi, dan gimana kita bisa tahu antusias market lagi tinggi atau enggak, bukan berdasarkan feeling kita, tapi apa yang terjadi di pasar saham, apa yang terjadi di price action itu sendiri. Jadi kita bisa melihat identifikasi dari mana. Pertama kali dari tren. Nah, beberapa dari kita pasti selalu bilang kita ikutan beli waktu trennya lagi naik. Itu nggak salah. Tapi saya ada tips, dan satu tips personal saya, nanti saya bakalan sharingkan. Tips personal saya bukan beli waktu trennya lagi uptrend. Nah, step yang kedua adalah kita mendefinisikan, kita lihat area support dan area resisten. Area area tersebut adalah area di mana support dan resisten. Support artinya waktu harganya menyentuh level bawah, dia ada peluang buat reboundnya tinggi. Kenapa? Karena siapa yang nggak suka barang diskon? Betul? Kita semua suka barang diskon. Kalau kita lihat harga pesawat, misalkan Jakarta ke Tokyo, misalkan 20 juta, terus tiba-tiba ada diskon 10 juta, pasti kita mau beli. Dan itu adalah logika dasar dan adalah psikologis dasar. Waktu di support, selalu ingat, waktu di support, harga lagi koreksi, adalah potensi buat beli selama trennya lagi up trend. Dan yang ketiga, kita harus lihat price action-nya, dan setelah itu kita lihat candle-nya juga, dan yang pasti dari volume transaksi. Nah, baik dari kita tuh bingung untuk melihat tren, untuk melihat apakah tren ini uptrend, downtrend, atau sedang sideways. Nah, kalau kita berdasarkan analisa klasik, jadi analisa teknikal dibagi dua, yaitu klasik dengan yang modern. Kalau yang klasik, kita biasa menggunakan trend line, garis trend. Setelah itu batas support dan resisten, kita menggunakan garis. Tapi ada satu pattern, ada satu cara supaya kita nggak terlalu bias untuk kita melihat tren tersebut. Ini kalian bisa catat aja ya. 9 di atas 26, 26-nya di atas 55, ini adalah moving average, rata-rata tertimbang. Ini adalah biasa setup saya ya. Setelah itu 9 di atas 26 ibaratnya moving average yang lebih rendah, harga yang lebih bergeraknya lebih liar sudah berada di atas harga yang rata-rata. Jadi kalau harga rata-rata yang
kecilnya sudah berada di atas yang lebih tingginya, artinya trennya sedang bullish. Gitu. Nah, untuk membahas tren ini, moving average, nanti sebetulnya banyak yang tanya juga sih. Saya masih bingung tentang moving average, saya masih bingung tentang kayak fundamental dengan teknikal beberapa toolsnya. Nanti saya bakalan rekamin, saya bakalan bagiin juga buat buat teman-teman semua. Tapi kalian keep in mind aja, karena waktu kita terbatas itu waktunya perlu beberapa beberapa jam buat menjelaskan biar kalian ngerti sampai intinya. Cuma kalian perlu tangkap aja. Selama moving average yang kecilnya di atas moving average yang besarnya, 9 di atas 26, di atas 55, di atas 100, artinya trennya masih bullish. Kalau kalian lihat tren yang bullish, koreksi sedikit, naiknya lebih banyak. Koreksi sedikit, naiknya lebih banyak. Koreksi sedikit, naiknya lebih banyak. Sampai ke level yang sebetulnya kita nggak tahu juga sampai gimana gitu ya. Ada orang yang menjual saham tersebut, termasuk saya, waktu saya rasa harganya udah tidak terlalu masuk di akal. Kalau dari segi fundamental. Atau harga udah naiknya udah cukup banyak, tidak diiringi dengan kondisi fundamental yang naiknya juga lebih luar biasa lagi. Biasanya saya juga menggunakan itu. Tapi ada juga yang mereka tetap keep saham-saham yang hebat. Saham-saham yang luar biasa sampai trennya berubah. Trennya berubah dari uptrend menjadi downtrend. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah price action yang terjadi. Mau ceritanya sebagus apapun, sekali lagi, mau ceritanya sebagus apapun, kalau price actionnya tidak terbentuk, sebenarnya percuma juga. Gitu. Jadi price action itu terbentuk saat ada buyer yang lebih besar dibanding seller-seller. Ada orang yang antusias, ada orang yang nafsu untuk beli saham tersebut. So terbentuklah price action itu. Dan alasannya pasti ada. Kenapa dia membeli saham tersebut pasti ada. Salah satunya adalah alasan fundamental dan alasan-alasan yang lainnya. Oke. Okay? Dan kalian lihat di sini, segala alasan tersebut dan partisipasi market tercermin dari mana? Volume yang naik waktu tren itu berubah. Lihat ya, waktu trennya mulai berubah, sebelumnya sepi nih. Oh, transaksinya masih sepi. Setelah itu waktu ngebreak, selalu ingat waktu ngebreak harus ada volume. Kalau nggak ada volume, kalian berhati-hati. Atau kalau waktu sahamnya udah uptrend, setelah itu partisipasi marketnya mulai menurun, yang terlihat dan nampak dari volume. Kalian bisa follow terus, ikutin terus menggunakan apa? Tren. Selama ada, kalau ada dua kiblat nih sebetulnya. Ada mereka yang sekali lagi, yang saya berdasarkan fundamental aja, ada satu lagi yang berdasarkan udah teknikal aja. Gitu. Ikutinnya berdasarkan teknikal aja. Kalau kalian ikutin berdasarkan teknikal aja, kalian jual waktu trennya udah mulai berubah, yaitu sembilannya udah lebih kecil dibandingkan moving average yang besar. Nah, contohnya seperti ini. Ini contohnya sama Astra Internasional ya. Kemarin saya sempat sharing juga untuk sama Astra Internasional. Kemarin ternyata peaknya 7.000 ya, persis di 7.000. Dan nggak tahu juga ya kenapa bisa sampai pas ke 7.000 ya. Mungkin saya rasa sih eh, kemarin saya rasa bisa sampai ke 8.000 atau mungkin bisa balik lagi ke 9.000. Tapi market kan berkata lain. We never know market bakalan seperti apa. Cuma udah ada indikasi-indikasi bahwa Astra masuk dalam perubahan tren. Kemarin dalam perubahan dalam tren yang uptrend, lihat ya, membentuk higher high, koreksi higher high, dan setelah itu di momen di bulan April, Mei, Juni, kita lihat bahwa sembilannya di atas 26, di atas 55, di atas 100. Oke, garisnya ini udah semua dia di atas. Artinya apa? Trennya sudah terbentuk dan masuk dalam fase uptrend. Nah, satu tips dari saya, kita bisa tampung sebetulnya di moving average yang besar, di antara moving average 55 dan 100. Atau 50 dan 100 masih is okay. Itu nggak terlalu terpaut banyak lah. Kita mesti kasih spare ya. Jangan kita terlalu, negonya terlalu off gun, terlalu tipis banget. Kita mesti kasih spare. Dan di sini, walaupun Astra performance-nya luar biasa, kita nggak akan tahu cerita apa yang akan terjadi di market. Sekali lagi, ceritanya itu kita nggak bakalan, kita cuma bisa menerka, tapi kita tidak tahu the exact seperti apa yang akan terjadi di market. Oke, dan
price actionnya Astra yang kita lihat bahwa Astra sekarang sudah tidak dalam fase yang uptrend. Clear tidak dalam fase yang uptrend. Sedang mencoba masuk dalam fase yang sideways. Dan kalau Astra International break di bawah 63, saya rasa akan ada wave down yang sell off yang lumayan gitu. Berharap enggak, karena kondisi fundamentalnya masih cukup baik juga. Ya itulah tujuannya kita ngerti fundamental ya teman-teman ya. Jadi kita punya conviction dan basically saya tipenya kombinasi. Saya ngerti fundamentalnya, tetapi dari segi teknikalnya kita juga harus melihat momentumnya. Gitu. Karena ada sekali lagi ada cerita-cerita yang kita nggak tahu di belakangnya ada terjadi apa. Oke. Nah, ini adalah satu tips dan satu quotes yang boleh kalian pegang. Kalau kalian trading menggunakan technical analysis, it's about probability, not certainty, teman-teman. Tadi kan kita sempat ngebahas kalau saham yang lagi uptrend, dia bisa akan naik sampai ke level yang tidak masuk di akal juga sama kita, gitu kan. Tetapi ini juga bisa terjadi, teman-teman. Waktu harga sahamnya lagi uptrend, fundamentalnya lagi bagus, ternyata malah berbalik arah. Gitu. Ini juga bisa, teman-teman. Hal ini bisa terjadi. Dan cerita buruk itu sudah tercermin di market. Bahwa ya ada beberapa katalis-katalis negatif ya dari Astra yang mengakuisisi OLX dan bla 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 lah kalau kalian baca-baca di berita juga ada beberapa katalisnya itu. But dalam trading, dalam investasi, it's about probability, not a certainty. Technical analysis. Waktu harga sahamnya uptrend, dia tidak akan selalu dalam posisi yang uptrend. Bisa aja tiba-tiba di pertengahan jalan breakdown dan bisa aja balik arah. Karena itu kita harus bersiap-siap. Waktu kita harus avoid this momentum. Yaitu dengan segala analisanya kita, dengan segala asumsi dan tesis kita terhadap suatu saham, contohnya ini ya, kita harus berhati-hati kalau kita dalam memilih saham yang lebih spekulatif. Memang kalau dari segi return menurut saya saham-saham yang spekulatif itu menarik buat kita ya untuk dalam porsi yang mungkin tidak terlalu besar, ada kadarnya. Tetapi waktu bad fundamental plus downtrend is a good buy teman-teman. Kita nggak tahu sampai kapan harga saham itu bisa turun. Karena low price, so ingat ini teman-teman, low price can be lower. Harga saham yang rendah yang kita rasa ini udah rendah banget, ini udah murah banget, ternyata harga yang murah masih bisa lebih murah lagi di pasar saham. Nggak kayak jualan telur di luar sana gitu ya. Harga telur murah langsung dibeli sama orang. Harga telur murah langsung bener-bener diborong sama orang. Tapi harga saham murah masih bisa lebih murah lagi. Saham yang kita rasa nggak bisa bangkrut ternyata bisa bangkrut. Saham-saham yang nggak bisa suspend yang tetap katanya bakalan di jagain sama pemerintah karena ini adalah BUMN tetap aja bisa segala hal bisa terjadi di pasar saham. Oleh karena itu kita harus avoid this momentum. Saat 9 di bawah 26, di bawah 55, di bawah 100. Dan di sinilah momentumnya. Lihat, waktu trennya udah mulai berubah, di sini ada sell off, moving average 9-nya udah mulai cross 26 di sini. Setelah itu 55-nya udah mulai cross ke 100. Oke, di sini dan momentumnya di sini. Saat dia break, ini saya ulang-ulang terus nih biar teman-teman semua nangkep ya, biar semakin mendalami dan semakin ngerti di teknikalnya ya. Jadi waktu udah trennya udah menunjukkan downtrend, terus dia breakdown, biasa rally ke bawahnya kita nggak akan tahu sampai seberapa dalam. Karena harga yang murah masih bisa lebih murah lagi, dan harga yang udah murah banget masih bisa didiskon lagi. Dan itulah faktanya yang terjadi di saham. Oke, Bu,
fase bull itu berakhirnya kira-kira kapan? Dan itu kan biasanya kita jadi pertanyaan ya, ini sahamnya masih mau naik lagi atau udah mau turun ya? Nah, bull biasanya ditandai dari harga sahamnya udah naik tinggi, contohnya seperti ini, tetapi tidak ada partisipasi market. Lihat harga sahamnya naik sampai ke level tertentu yang kita tidak bisa pikirkan juga, dan setiap kita biasanya kalah sama satu. Kita mencoba untuk menebak the top, and kita berantakan portofolio kita saat kita mencoba untuk menebak bottom. Dan itu selalu terjadi di orang-orang yang pengen menjadi dewasa. Dan kita nggak perlu mendebak itu. Once kita melihat pola seperti ini, harga sahamnya naik, volumenya tidak diikuti dengan volume transaksinya. Dan kita boleh berhati-hati di situ. Nah, oke, saya ada beberapa trading strategi saya menggunakan price action. Dari harga yang tercermin di market, apa yang saya bisa samarikan dan saya bisa bagikan ke teman-teman semua. Nah, kalau kebanyakan orang pilih waktu sahamnya lagi apa? Rata-rata pilih waktu sahamnya lagi up. Ini salah satu tips dari saya. Kita pilih saham yang lagi in sideways momentum. Oke, sideways. Setelah itu kita cek fundamentalnya masih dalam cheap valuation. Artinya apa sideways momentum? Belum ada, harganya mungkin udah jatuh banyak dan masih belum ada sentimen atau katalis positif dan negatif lagi, masih di situ-situ aja, tapi saham ini murah. Nah, biasanya kita saya bakal menunggu sampai trennya itu berubah, setelah itu baru ikutan. Dan seringkali strategi ini work sekali, teman-teman, untuk mencari return yang cukup signifikan, cukup luar biasa. Oke? Nah, contohnya, ini ada satu saham yang turunnya udah lumayan dalam, walaupun ada beberapa katalis yang kurang begitu cocok di market gitu ya, yaitu uh, di Bank Pan ini, PNBN. Kalau teman-teman lihat, memang kalau dari segi fundamentalnya, no issue ya buat PNBN ya. Perusahaan ini selalu membukukan profit, oke, dan profitnya gimana? Profitnya dalam tren yang naik. Dan kalau kita lihat harga sahamnya dalam tren yang turun, tapi partisipasi marketnya kemarin low sekali dan baru ada volume di kala marketnya lagi sideways dan mulai beranjak naik. Dan biasanya ada indikasi-indikasi bahwa saham tersebut in a big wave, dalam wave yang mau serius naik. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi di belakang layarnya, apa ada katalis-katalis baru apa lagi yang mungkin saya belum update juga. Cuma yang saya tahu dari segi fundamentalnya, secara dari perbankan kalau saya boleh pilih Big Four pertama, yang setelah itu ya saham-saham lapis 2, perbankan lapis kedua, yang salah satunya menarik ya ini. Walaupun grupnya Panin punya kebiasaan bahwa bergerak berdasarkan sentimen dan beberapa corporate action yang ada baru setelah itu bergerak. Tapi waktu news dan katalis itu mulai muncul ke permukaan, biasanya harga udah di atas. Jadi it's too late, teman-teman. Jadi telur sama ayam mana duluan yang lahir. Jadi kita nggak tahu ya, kita harus, daripada kita berdebat mana telur mana ayam duluan, lebih baik kita lihat price action-nya. Lebih baik kita lihat bagaimana market decide this. Oke, teman-teman. Walaupun kita lihat PI-nya murah ya, it means nothing ya. Sebetulnya it means nothing juga dari segi PI yang murah. Kita harus lihat partisipasi di marketnya juga. Dan kalau kita lihat beberapa indikasi-indikasi saham-saham yang partisipasinya mulai naik, biasanya ada sebuah sentimen-sentimen di belakangnya yang nanti bakalan kita cari dan saya bakal share juga di grup. So make sure teman-teman dari di grup ya, yang bisa mendongkrak harga saham. Yang well, we never know. Nah, itu yang pertama.
yang saya lihat itu adalah pola-pola yang seringkali terjadi gitu teman-teman. Dibandingkan kita cari saham-saham yang udah rally naik tinggi, bisa juga sama-sama yang rally naik tinggi. Tapi ada momentumnya juga, kapan saham tersebut menarik buat kita perhatikan dan boleh kita koleksi lagi. Dan salah satunya lagi adalah yang kemarin itu udah jatuh banyak, oke, udah jatuh banyak sekali. Setelah itu sideways, lihat waktu lagi sideways, tiba-tiba ada momentum bump, yaitu Pegas mau naikin harga. Ya, sekali lagi, memang Pegas perusahaannya kayak gimana? Perusahaannya profitable, oke, profitnya luar biasa. Walaupun dari segi net profit marginnya kemarin sempat tergerus, gross profit marginnya juga tergerus karena harga yang harus dijaga sama pemerintah. Tapi kalau kita lihat dari segi fundamentalnya, oke lah, fundamentalnya is not bad. At least fundamentalnya kita tahu bahwa fundamentalnya company ini bukan perusahaan-perusahaan yang sampah. Oke, tinggal tunggu momentumnya aja. Nah, momentumnya itu seperti apa? Dan sekarang udah masuk fase uptrend dan kita bisa koleksi waktu di berapa? Waktu di moving average-nya. Kalau kemarin teman-teman semua skip di wave yang pertama, kan pertama kali kita harus indikasi tren. Trennya masih sideways. Tren sideways baru mulai berubah waktu kapan? Waktu ini terjadi. Waktu ada resisten yang mulai di break. Oke. Okay? Dan sekarang lagi di fase pullback. Saya juga nggak tahu karena terakhir candle yang terakhir ini kita bisa berjaga-jaga juga. Kalau di candle yang terakhir ini harganya drop signifikan dengan adanya volume. Kalau volume ini bisa stabil lagi di level yang sudah tidak ada sell off yang masif lagi, saya rasa bakal ada wave lanjutan. Nah, itu indikasi yang pertama. Kita cari saham-saham yang secara fundamentalnya oke, dan pasti ada reason di belakangnya kenapa saham itu buruk, kenapa alasan-alasan negatif dan katalis-katalis negatif di belakangnya kenapa alasan saham itu buruk. Tetapi yang kita lihat adalah dari price action-nya. Nah, sekali lagi, saya bakal ulang-ulang itu biar tetap biar langsung nyantol di teman-teman semua. Dan yang terakhir ada satu insight yang menarik yaitu dari Bank BNI. Nah, ini ada yang tanya dari Bank BNI, setelah itu saham Pegas, ya kan? Ini saya langsung kupas juga karena saya juga melihat ada potensi ya. Ya walaupun harga sahamnya masih sideways. Harga saham masih sideways artinya gimana? Masih belum ada kejelasan katalisnya akan negatif atau akan positif. We never know bakal terjadi apa. Cuma yang kita tahu dari segi fundamental, sekali lagi, ini bukan perusahaan yang sampah. At least ini bukan perusahaan yang ecek-ecek, perusahaan yang cuma jualan kertas doang. Dan kita tahu trennya masih sideways di range yang cukup terbatas. Jadi kalau teman-teman lihat nanti BNI, sini kan partisipasi marketnya lagi menurun ya. Nanti tiba-tiba kalau misalkan ada break lagi, saya rasa bakalan ngetes resisten. Pasti seperti itu, ada support dan resisten. Dia bakalan tes resisten pertama, tes resisten kedua. Kalau partisipasi marketnya masih baik lagi, dia bakalan rally lanjutan. Gitu. Basically, prosesnya itu simple. Ya, ada beberapa dasar-dasar teknikal yang sebetulnya kalian harus pelajari, kalian harus mengerti juga, yaitu dari segi support, resisten itu hal standar yang harus wajib kalian mengerti. Dan dari segi moving average rata-rata tertimbang itu juga kalian harus mengerti buat kalian bisa mengerti price action dan kalian menalarkan sendiri dan kalian melihat kondisi market. Ibaratnya kalian nyetir mobil, kalian belum biasa nyetir mobil kopling ya, kalian harus terbiasa, kalian harus tahu dulu ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, baru setelah itu kalian bisa menyetir dengan baik. Dan ibaratnya di saham seperti itu juga. Stepnya, step by stepnya ada, identifikasi tren, syarat-syaratnya ada juga, step-stepnya ada juga, dan sekali lagi, once dia break resisten, bentuk higher high, artinya BNI bakalan coba tes resisten berikutnya. Nah, satu tips dari saya, kita cari saham yang
apa saham yang trennya sideways. Kita tunggu di saham-saham yang trennya sideways. Biasanya saya masukin dalam watchlist saya. Kita tunggu di saham yang sideways, waktu trennya berubah kita ikutan di situ. Dan biasanya returnnya luar biasa lah. Kalau karena kita dapat di wave yang pertamanya. Wave pertama biasanya naiknya terbatas ya. Setelah itu koreksi sedikit, wave ketiganya dia bakalan rally-nya bakalan kencang. Nah, yang berada dalam wave pertama, masih dalam wave pertama adalah wave kedua adalah Pegas, masih dalam wave yang kedua. Kalau dia rally lagi sampai wave yang ketiga, itu rally bakal panjang. Semua masih sideways. Itu saham-saham masih sideways. Kebanyakan saham-saham di Indonesia sekarang posisinya either itu downtrend atau sideways. Ya, ada beberapa saham-saham yang sebetulnya baru IPO, ya tadi baru sebutin juga Aman Mineral. Ya, perusahaan-perusahaan itu baru IPO dan perusahaan itu perusahaan yang bagus. Dan kalau dari segi price action gimana? Honestly, kalau saham-saham yang IPO, kita lihat dari segi price action-nya itu agak sulit. Itu agak sulit. Kita harus mengkombinasikannya juga, yaitu dengan apa? Dengan broker summary. Tujuannya buat apa? Karena saham itu masih dalam jangka waktu tertentu, masih dalam lingkup underwriter-nya. Jadi kita harus melihat juga dari segi itunya ya. Ya, well, sekali lagi ya, saham bisa bergerak secara liar, saham bisa bergerak ke arah yang terkadang kita juga tidak masuk dengan nalar kita, tapi ya kita nggak perlu nebak ke topnya atau the bottomnya. Sekali lagi, kesalahan kita bisa loss di market bukan karena kita nggak ngerti cara analisa saham, tetapi karena mentality kita yang salah dan mindset kita yang salah. Itu kita nggak pernah kasih spare. Kita pengennya bener-bener mepet. Kita terlalu pelit banget jadi orang. Kita terlalu pengen pengen jadi dewa saham, beli paling bawah, jual di paling atas. Nah itu beberapa tips dari saya. Setelah itu yang kedua, price action trading guide dari saya, kita cari company yang pastinya kita lihat, oke, fundamentalnya oke lah, fundamentalnya oke. Dan kita tunggu sampai harga sahamnya retrace ke moving average yang 55. Atau sampai moving average juga 100. Dan kita bisa hold saham tersebut selama moving average-nya masih dalam fase yang uptrend. Selama dalam fase yang uptrend kita masih boleh hold. Kalau tiba-tiba dia sideways ya udah kita udah exit juga waktu dia wave up. Nah, yang mungkin banyak teman-teman miss juga yaitu di saham BSDE. Nah, kemarin kan sempat sempat harga sahamnya jatuh ya, koreksi. Nah, kita boleh tampungnya di level berapa? Ini adalah rata-rata tertimbang 55 hari ke belakang. Artinya kalau kita rata-rata selama kita kalkulasi 55 hari ke belakang, nah kita ketemu lah tuh. Setiap hari kita hitungin. Dan ini udah menggunakan komputer dan moving average ini rata-rata tertimbang menunjukkan level support harga. Jadi kalau kalian lihat, kita bakal tahu nggak dia bakalan tes di 55 atau bakalan tes di 100. We'll never know, teman-teman. Trading is about probability, not certainty. Tapi yang kita pasti tahu dan kita cukup yakin adalah 55 masih di atas 100. Yang artinya trennya masih uptrend. Dan selama trennya masih uptrend, dan kalau kita cek fundamental, kita cek bukunya, bukunya masih menakjubkan sekali. Kita pakai strategi, kita cicil bertahap. Cicil bertahap di moving average yang saya sempat sebutkan tadi. Yaitu di sini, contohnya kita cicil bertahap, ini nggak bakal sampai 100 lagi, udah naik lagi. Jangan sampai kita baru cicil di moving average yang besar sekali, 100 atau bahkan sampai yang di 200. Gitu. Intinya, waktu udah tes ke 55 sekali, kita bisa melakukan pembelian. Tes 55 lagi, kita spare, kita dua kali layer. Jadi pertama, kita beli dulu bertahap di 55. Oke, di sini momentum beli kita. Kalau dia jatuh lagi, ya kita berharap. Mungkin kita bisa berharap dia jatuh, mungkin juga bisa kita berharap enggak. Tapi ya by the way, market juga tidak peduli dengan perasaan kita. Jadi kita harus menggunakan yang namanya skenario. Jadi skenario-nya seperti itu. Waktu harga sahamnya jatuh, kita cicil. Ini adalah cicil yang benar. Jangan sampai kita cicil
Ya, saya cicil saham-saham yang lagi downtrend itu bukan cicil yang bener. Itu namanya nyangkut tapi nggak mau ngaku salah gitu. Salah tapi nggak mau ngaku salah. Yang akhirnya bakal dihukum sama market nanti ujungnya. Oke. Nah, ini contohnya juga. Tes 55 kita cicil. Oke. Udah rebound, ya. Oke. Kita bisa exit. Dan sekarang lagi tes di 100. Apakah 100-nya bakalan rebound, langsung bakalan rebound atau bakalan drop lagi? Ya menurut saya selama fundamentalnya masih oke, masih layak buat kita. Ini adalah momentum-momentum di mana harga saham harga saham BSDI bisa rebound di level tersebut, di rata-rata tertimbang tersebut. Dengan kondisi fundamental yang masih baik, ya kita masih punya alasan kenapa kita bisa hold saham tersebut. Nah, ini contohnya juga, Sumarekon ya. Fundamentalnya oke ya, kita tampung di setiap moving average-nya dia, teman-teman. Oke, sekarang ada potensi buat tampung juga, ya semoga ada rebound-nya lagi. Karena dia trennya masih dalam tren yang uptrend, ya tren kecilnya mungkin dalam fase yang menurun, tapi masih ada support yang jelas ya di situ. Area supportnya yang jelas. Jadi kita cek dulu fundamentalnya yang oke. Kalau nanti teman-teman mau belajar tentang fundamental, nanti kita persiapin gitu. Nah setelah itu, nah ini juga sama di jasa marga. Ya saya juga nggak bakalan tahu kayak jasa marga bakalan langsung rally terus, langsung rally naik, atau dia nunggu jatuh dulu baru nanti naik lagi. Yang saya tahu adalah di sini adalah area support. Makanya kemarin itu di grup saya sharingkan di level-level tersebut udah boleh buat kita cicil di level ini dan di level ini. Ya kalau mungkin kalau teman-teman disiplin buat cicil di moving average yang besar pada fundamental perusahaan yang cukup baik, yang luar biasa, yang terakhir saya lihat sih masih luar biasa ya untuk jasa marga ya. Jadi kita masih ada reason to buy. Kita masih ada reason buat hold saham tersebut. Harga saham bisa jatuh nggak? Bisa juga jatuh. Mungkin karena faktor-faktor eksternal, karena ketakutan-ketakutan di pasar, bisa jatuh. Gitu. Tapi yang kita tahu adalah, sekarang dari segi price action, fundamentalnya oke, dan kalau kalian lihat sekarang dalam price action buy di situ. Ini ada yang pertanyaan, langsung saya jawab aja ya, nanti takutnya lupa. Kalau bullish trend tapi tidak diikuti volume harus hati-hati ya. Iya betul, harus hati-hati. Volume juga harus harus muncul juga waktu di bullish trend. Nah ada juga yang FOMO pas lihat turun makin semangat serok. Ya hati-hati. Selama sahamnya masih dalam fase uptrend, masih aman buat kita serok. Kayak contohnya, ya Jasa Marga, BSDE yang terakhir saya mention juga, itu masih cukup aman buat kita beli. Ya kita nggak tahu nanti market, market bakalan seperti apa, akan bakalan supportnya bakalan di break, bakal dijebol. Kalau tiba-tiba nanti ada sell off yang besar ya kita udah mau nggak mau kita harus relakan sedikit. Lebih baik kita cut loss sedikit dan kita bisa tampung lagi di bawah dibandingkan kita nyangkut dan kita nggak tahu kapan itu bakalan naik. Itu prinsipnya. Oke, saya lanjut. Nah, yang ketiga, boleh gak sih beli beli company-company perusahaan yang ya mungkin secara bisnis bukan perusahaan yang cukup baik. Boleh juga. Tapi ada syaratnya teman-teman. Yang terakhir syaratnya ini nggak boleh dilanggar. Kalian nggak bisa hold saham-saham yang seperti ini. Ada saham yang kita masih nyaman buat holdnya dan kita tinggal kombinasikan dengan price action. Ada saham-saham yang sebetulnya kita udah nggak nyaman dengan saham tersebut gitu. Tetapi karena story yang menarik, ingat di video yang tadi yang sempat saya share kan, karena story-story yang menarik, oleh karena itulah apa harga saham bisa naik. Company-nya with an interesting story. Setelah itu harganya udah mulai diborong naik. Setelah itu moving in a bull trend. We can pull the trigger. Seperti itu. Nah, contohnya apa? Nah, kemarin Indah Kiat, ini company kan sebetulnya juga kalau dari segi price action ya, dari segi fundamental ya, not lousy bisnis. Company-nya masih oke lah. Cuma dari segi price action, kita harus mengadjust sedikit
sedikit lebih advance gitu ya teman-teman. Jadi baik lagi, polanya tetap sama teman-teman. Selama harganya uptrend, selama posisinya masih uptrend, lihat di sini ya harga sahamnya sideways, setelah itu mulai ngebreak dan ada volumenya uptrend, volumenya naik juga, harga sahamnya uptrend, koreksi sedikit kita boleh beli, koreksi sedikit. Nah kalau udah jebol seperti ini, saya rasa kalau untuk saham-saham yang dalam kategori yang bukan perusahaan yang jelek memang, tapi dari segi price actionnya atau dari dengar-dengar gosip di market gitu ya, gosip market ya mungkin fund manager jangan jangan ada yang pegang saham ini juga. Ya sebetulnya kita harus siap-siap, jangan kita kelamaan hold saham-saham seperti ini. Oke, once dia udah ngebreak, setelah itu volumenya juga udah drop, saya juga nggak tahu bakalan jatuh lanjut jatuh atau lanjut naik, kita nggak akan pernah ada yang tahu. Cuma di sini udah ada indikasi bahwa sudah ada sell off di saham ini gitu. Nah, contohnya ini juga ada saham yang secara fundamental not allow say business. Cuma kalau dibilang menarik juga enggak, cuma karena story-nya yaitu yang menarik yaitu geothermal. Oke, kemarin lagi digadang-gadang geothermal. Lihat ya, harga sahamnya baru rame waktu dia mulai nge-break di sini. Salah nggak sih kita beli waktu break? Saya lebih prefer beli saham yang udah break high dan saya bisa jual lebih tinggi lagi. Buy high, sell higher. Saya cukup comfortable dengan strategi itu. Kita bisa beli di harga tinggi dan bisa jual di harga lebih tinggi lagi. Waktu trennya udah mulai dalam fase yang masuk dalam fase tren. Jadi kalau dia koreksi-koreksi, ya kalian masih boleh beli. Selama story-nya ya masih menarik juga. Oke, itu ada 3 trading strategi dari saya perihal price action. Jadi ini saya langsung open aja question ke teman-teman semua. Boleh tulisin di kolom question.